Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Kemarin tanggal 27 Juli diserang warga intoleran. Warga merusak rumah, pecahkan kaca, bahkan menurut media sumber kita ada 2 anak dikabarkan terluka. Kenapa selalu terjadi di daerah yang ada barbarnya? Apakah karena banyak orang barbar? Kita cuma bisa berharap semoga bapak-bapak aparat penegak hukum bisa secepat Polres Sukabumi menangkap para pelaku. Anak kecil sampai ada yang terluka loh Pak. Semoga jadi atensi Pak Gubernur juga. Indonesia bukan negara Islam Pak. Semua agama punya hak beribadah dimanapun dan siapapun tidak punya hak untuk melarang. Tolonglah Pak Wapres, mau sampai kapan dibiarkan seperti ini Pak? Pak Wapres bantulah dorong agar pemerintah pusat terbitkan aturan yang lebih tegas menindak para pelaku Kristen fobia seperti ini. Ini bahaya loh Pak Wapres kalau dibiarkan terus seperti ini. Terjadi pada hari ini damai seperti kepada bapak-bapak di sini, tetapi oknumnya boleh kita untuk proses secara hukum. Kita insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden inilah yang melukai perasaan bapak dan khususnya keluarga. Saya selaku wali kota memohon maaf terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Kronologis yang terjadi ini sebelumnya kami mengadakan dari rumah ke rumah Pak Wali. Anak-anak yang kami didik itu di atas kasur orang Pak Wali. Pembina rohani Pak Wali. Dan kejadiannya sudah 6 tahun dari rumah ke rumah Bapak. Karena binaan pendidikan agama ini tidak terjangkau mereka ke gereja sana, ada sedikit terkumpul saya uang. Maka saya bikinlah itu tempat pendidikan pembinaan anak dari agama. Lalu semalam saya mendapatkan WA Pak. Mereka bilang itu gereja. Mereka mau bakar, mau hancurkan. Dengan kejadian tadi itu Pak RT dan Pak RW bawa saya di belakang. Ada entah siapa, nggak tahu siapa, mereka ribut antara mereka. Ketika kejadian tadi itu di warung itu terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika beliau ini menyatakan bubarkan itu tidak diizinkan, ramai orang untuk memerangi itu Pak Wali. Bubarkan ibadah itu, acara itu. Orang memegang kayu, anak kecil Pak Wali, dipukul Pak Wali, kaca Pak Wali. Kursi, kipas angin, meteran diputuskan. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Jadi dengan aduannya kejadian itu, kok sangat menyesal itu. Dua belah pihak itu mungkin ada punya kelemahan, kurang dikomunikasi. Jadi untuk masa akan datang nanti lebih lagi diperlukan.
Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwasanya kita duduk bersama hari ini sebagai satu keluarga besar. Kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondisi sebenarnya. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, pasti aman. Sudah terkendali. Jadi komandan, mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa, lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Ironis dan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Orang-orang yang masih ya ada intoleran ya di bangsa negara Indonesia ini. Waduh, ya orang-orang ini sangat membuat ya sebagian ya kita yang tidak menerima kelakuan mereka. Bayangkan teman-teman, ini anak-anak loh. Anak-anak ya. Mereka nggak punya hati. Ya nggak punya hati. Ini KPAI. Kira-kira KPAI akan ngomong nggak ini kira-kira? Menurut kalian akan ngomong nggak ini KPAI? Kalau KPAI tidak sampai ngomong mengenai kasus ini ya, di mana terjadinya pembubaran ya, pengrusakan tempat ibadah. Emangnya di bangsa ini yang ada cuma satu agama ya? Hah? Menurut kalian cuma satu agama di bangsa ini ya? Atau nanti apalagi nanti nggak ada izin dan segala macam. Nih ya teman-teman ya, aktivitas ya, ibadah dan rumah doa jemaat gereja GKS dibubarkan serta merusak berbagai fasilitas. Maksudnya mereka ini sedang melakukan apa sebenarnya? Kenapa kalian itu nggak punya hati gitu loh? Ya, kenapa sih orang-orang ini yang intoleran ini nggak punya hati? Emangnya kalau mereka lakukan ibadah, emangnya kamu terganggu ya? Terguncangkah jiwamu? Terguncangkah imanmu ketika mereka ini beribadah? Tentu kalau kamu sampai terguncang imanmu, terguncang ibadahmu, ya, artinya kamu itu saya bilang ya, kamu itu sebenarnya bukan manusia gitu loh. Ya. Oke? Artinya kamu itu kalau orang sudah beribadah yang terguncang imannya, terguncang jiwanya ketika ada orang yang sedang beribadah, itu cuma setan. Betul apa betul? Ya. Ini bayangkan loh ya, terduga pelaku adalah RW ini ya, yang mengubarkan dan merusak rumah doa ya Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang ya. Oke, terus dikabarkan nih 2 orang anak mengalami luka-luka dan banyak fasilitas yang dirusak. Nih ya, saya mau sentil ini gubernurnya Sumbar ya, Sumatera Barat ya. Oke, ya gimana menurut Anda ini Pak? Apakah di wilayah Bapak masih adakah, memperbolehkankah orang melakukan seperti ini? Nih, coba kalian lihat ini guys. Tuh. Macam preman aja. Coba kalian lihat tuh. Tuh dia. Tuh. Aduh. Buat teman-teman yang masih peduli tentang soal ini, teman-teman, saya mohon banget teman-teman tolong share ya sampai ke pihak berwajib ya. Saya harap sih jangan kayak Cidahu ya, bahwa pihak berwajib pun setahu saya ya, ini info ya, bahwa Kapolsek pun ikut terlibat dalam hal ini. Saya harap ini tidak sampai seperti itu juga yang ada di Padang ini teman-teman ya. Walaupun di sana mayoritasnya Muslim ya, walaupun mayoritas Muslim, emangnya nggak boleh ya ada di sekitar kita orang yang berbeda keyakinan? Nggak boleh ya? Hah? Terguncangkah imanmu? Terguncangkah kepercayaanmu? Terguncangkah? Kalau begitu,
Kalau sampai itu terjadi, maka dipertanyakan. Artinya kamu itu sebenarnya tidak betul-betul lah ibadahmu itu sebenarnya. Ya kan? Masa orang beribadah, orang lain beribadah dengan Tuhannya, lalu kau ganggu. Kan goblok itu. Iya kan? Saya agak sedikit ini ya, merasakan sesuatu yang kok ini nggak bisa dibiarin loh. Ya, bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Ya, Pak Prabowo, tolong dong Pak. Soal ini intoleransi, masa sih Pak? Bapak nggak bisa membuat ini aman gitu loh ya. Pak Gibran ya, tolong dong Pak Gibran ya. Buatlah Pak, Bapak kan punya kuasa ya. Buatlah kayak di Solo dulu Pak ya. Tidak ada membeda-bedakan. Tolong dong Pak, di seluruh Indonesia Bapak itu dua orang Bapak ini bisa loh ya. Bisa nggak Bapak bilang siapapun yang intoleransi di bangsa ini, maka hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Bisa nggak Pak bikin begitu Pak? Ya kan, biar kepada kapok orang-orang beginian. Ya kan? Menurut kalian gimana teman-teman? Saya jujur aja ya, saya nggak suka dan saya nggak mau bangsa ini ya ada intoleran ya. Kenapa sih nggak bisa damai gitu loh ya? Kenapa sih kita itu saling berdampingan gitu loh satu dengan yang lain gitu? Kecuali kalau dia mencuri, merampok dan lain sebagainya, ya kan? Mungkin oke lah, ya kan? Kita bisa melakukan sesuatu dan itu pun kita sepakat pasti. Tapi ini enggak loh. Dia itu sedang ingin memperbaiki diri, sedang beribadah menurut keyakinan dia. Masa sih kamu ini datang merusak kayak gitu kan? Maksudmu apa? Oh, maksudnya adalah yang penting kamu kalau bisa itu kamu datang ke kamu jadi ini aja, jadi kepercayaanku sama aja sama gitu. Gitu maksudnya. Saya jujur kesal nih ya. Tolong Pak Presiden ya, pihak berwajib tolong segera untuk diproses orang-orang seperti ini. Kalau bisa bikinlah hukuman, janganlah hukuman nanti datang kayak Cidahu kemarin ya, datang ke Pak KDM ya kan gitu kan. Tolong apa ya, ini biniku, suamiku, anakku belum punya susu. Dia pernah nggak berpikir ketika dia melakukan kejahatan itu ya kan? Dia pernah berpikir nggak otaknya jalan nggak? Ini orang-orang ini otaknya nggak jalan kayaknya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, teman-teman, hari ini kita mendapatkan perkembangan dari informasi terkait insiden yang terjadi di Padang kemarin, teman-teman ya, di mana ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan di rumah doa dan bahkan ada beberapa anak yang menjadi korban karena tindakan mereka yang begitu brutal, teman-teman ya. Dan pada akhirnya teman-teman kita sudah melihat bagaimana mereka meminta agar para pelaku yang sudah ditahan dan mungkin sudah ditetapkan sebagai tersangka itu segera dibebaskan. Dan ini merupakan permintaan dari ormas mereka. Ini biadab, teman-teman ya. Orang pelaku kekerasan bisa gampangnya dia minta untuk dibebaskan. Orang yang melanggar hukum gampangnya dia harus membebaskan itu. Nah teman-teman, ini mereka tidak pernah memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu adalah tindak pidana yang melakukan pelanggaran hukum, teman-teman ya. Bahkan mereka melakukan kekerasan. Nah, kenapa ada perkataan statement bahwa rumah doa tersebut itu meresahkan? Kenapa kegiatan keagamaan Kristen itu dianggap meresahkan agama lain? Nah, teman-teman, mereka selalu merasa resah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Kristen khususnya, teman-teman ya. Dan itulah sebabnya kenapa seringkali terjadi tindakan-tindakan intoleran, karena memang mereka ini adalah kelompok-kelompok Kristen fobia, teman-teman. Begitu mereka terguncang melihat ibadah, mendengarkan ada ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen, apalagi ada pembangunan rumah ibadah atau gereja, maka mereka kesetanan, teman-teman. Mereka marah, mereka murka, dan memang itulah ciri-ciri iblis, teman-teman. Ketika ada ibadah, ketika ada orang menyembah Tuhan, dia pasti tidak senang, dan itulah oknum-oknum setan, oknum-oknum iblis yang tidak pernah mencintai sesamanya manusia. Nah, jadi apapun ceritanya, teman-teman ya, orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum, tindakan pidana, maka harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini.
Nah, teman-teman, sejauh ini ya belum ada respon dari Menteri Agama, belum ada respon dari Presiden dan Wakil Presiden terkait tindakan-tindakan intoleran yang terjadi dalam bulan ini. Luar biasa, teman-teman ya. Dan kita tetap doakan kiranya mereka sehat-sehat saja ya. Dan kiranya mereka bisa membuka hati dan kiranya mereka juga bisa bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Itu saja harapan kita, teman-teman, karena kita mau ngoceh bagaimanapun sampai berbusa mulut kita, kalau mereka santai aja, para pejabatnya atau khususnya Menteri Agama, ya, kalau dia anggap ini hal yang biasa terjadi atau hal yang wajar terjadi, maka ya kita mau bilang apa? Nah, teman-teman, harapan kita ya supaya Menteri Agama itu berfungsi, dan sejauh ini memang saya tidak melihat ada fungsi Menteri Agama ya, khususnya dalam kegaduhan yang terjadi, khususnya tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kita lihat tidak ada fungsinya Menteri Agama. Nah, jadi kita tidak tahu apakah ada pembiaran atau bagaimana, sehingga sampai sekarang ini tidak ada tanggapan dan tidak ada respon dari Menteri Agama itu sendiri. Dan biarlah kiranya doa kita tetap untuk kedamaian bagi Indonesia dan kesatuan tetap terjaga, jangan sampai kita terpecah belah oleh kelompok-kelompok radikal, oleh segelintir orang. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.